Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 akan membuka presentasi kelompok kami dan juga akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri dengan Alinda Yuswin Inaya dengan NIM 2003101125. Yang kedua ada Devin Rizky dengan NIM 2003101124. Yang ketiga ada Dian Ratnasari dengan NIM 2003101131. Yang keempat, ada Dwi Hardianti Midianingrum dengan NIM 2003101112. Yang selanjutnya ada Irsat Rizkulo dengan NIM 2003101132. Selanjutnya ada Pramesti Wahyu Widyastuti dengan NIM 20310102. Yang terakhir ada Siti Khalifah dengan NIM 20310193. Kami dari Prodi Akuntansi kelas 1E dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, langsung saja kita menuju pembahasan dari kelompok kita, yaitu tentang lingkungan dan budaya organisasi, yang akan dijelaskan pertama oleh Pramesti Wahyu. Silakan. Saya Pramesti Wahyu Widyastuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Sebelum ke materi, sebenarnya apa sih organisasi itu? Organisasi sendiri merupakan sekumpulan orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana dengan organisasi bisnis? Organisasi bisnis merupakan sekumpulan orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan, di mana tujuan ini merupakan tujuan bisnis. Contohnya seperti perusahaan. Organisasi tidak bisa dilepaskan dari lingkungan, karena pada dasarnya organisasi sendiri merupakan bagian dari lingkungan, khususnya lingkungan masyarakat. Termasuk juga organisasi bisnis, contohnya perusahaan garmen penghasil tekstil. Limbah merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh perusahaan garmen. Jika diabaikan, maka limbah ini akan berdampak buruk pada masyarakat di sekitar perusahaan. Lama-kelamaan, masyarakat akan menuntut kepada perusahaan. Hal ini tentu akan merugikan kegiatan perusahaan, apalagi jika masyarakat menuntut untuk menutup perusahaan. Oleh karena itu, kegiatan manajemen semestinya mempertimbangkan faktor lingkungan, baik yang bersifat langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lingkungan internal organisasi. Lingkungan internal organisasi merupakan lingkungan yang berkaitan langsung dengan perusahaan. Yang pertama, ada pemilik organisasi atau owners. Pemilik organisasi merupakan mereka yang secara historis dan hukum ditetapkan sebagai pemilik organisasi. Pemilik organisasi biasanya menyertakan modal, ide, dan tujuan yang hendak dicapai suatu organisasi. Tujuan yang hendak dicapai oleh para pemilik ini merupakan suatu pertimbangan yang penting bagi para pengelola organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasi. Yang kedua, ada tim manajemen atau Board of Managers or Directors. Tim manajemen ini adalah orang-orang yang dinyatakan sebagai pengelola perusahaan atau organisasi pada aktivitasnya sehari-hari untuk suatu periode tertentu. Tim ini merupakan penggerak arah kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Saya Devin Rizky Putranda Jatmika. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Pramesti. Yang ketiga, yaitu para anggota atau para pekerja yang disebut dengan employees. Orang yang melaksanakan aktivitas operasional perusahaan yang telah ditetapkan oleh tim manajemen perusahaan. Para pekerja memegang peran penting dalam perusahaan. Jika tidak ada peran pekerja, maka tujuan organisasi tidak dapat direlasikan. Yang keempat, yaitu lingkungan fisik organisasi.
segala suatu sumber daya yang menyangkut lingkungan organisasi perusahaan. Misalnya sumber daya alam, sumber daya uang, dan sumber daya informasi. Selain itu, juga ada bangunan dan peralatan, juga termasuk sumber daya yang digunakan dalam perusahaan. Oleh karena itu, sumber daya tersebut harus digunakan sebaik mungkin. Selanjutnya yaitu lingkungan eksternal mikroorganisasi. Lingkungan eksternal atau lingkungan yang terkait kegiatan operasional organisasi perusahaan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan yang terkait langsung atau lingkungan mikro perusahaan. Lingkungan mikro terdiri dari 1. Pelanggan yang disebut dengan customer, 2. Pesaing atau kompetitor, 3. Pemasok atau supplier, 4. Partner strategis atau strategis partner. Yang pertama, pelanggan atau customer. Pelanggan atau customer adalah mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Yang kedua adalah pesaing atau kompetitor. Pesaing atau kompetitor adalah organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Karena bisnis yang dijalankan sama, maka pesaing merupakan tantangan sekaligus ancaman yang dihadapi oleh organisasi dalam meraih pelanggan. Yang ketiga adalah pemasok atau supplier. Pemasok atau supplier adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi, khususnya organisasi bisnis yang melakukan kegiatan. Yang keempat yaitu partner strategis. Partner strategis adalah perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita, tetapi secara bersama-sama bisa menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyad Rizqullah dengan NIM 200311132. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan eksternal makro perusahaan. Pertama adalah lingkungan lokal. Lingkungan lokal adalah pertama berisi tentang pembuat peraturan atau regulator, kemudian pemerintah, dan kemudian masyarakat umum. Regulator adalah pihak-pihak yang berkepentingan untuk menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang fair dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis. Agar keadaan tersebut dapat terwujud, maka perlu dibuat aturan-aturan main yang dapat disepakati oleh semua pihak di masyarakat dan secara konsisten dijalankan pula oleh semua pihak di masyarakat tersebut. Regulator berasal dari pemerintah maupun berupa institusi atau lembaga yang disepakati untuk dibentuk tujuan sebagaimana dijelaskan di atas. Untuk perdagangan minyak dunia, misalnya kita kenal dengan organisasi OPEC yang dibentuk oleh negara-negara anggota untuk menyepakati dan menjalankan aturan main yang perlu dijalankan dalam perdagangan minyak. Contoh lain regulator yang paling jelas adalah pemerintah. Pemerintah bertugas menerapkan dan menetapkan undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kegiatan yang ada di masyarakat, tidak terkecuali kegiatan bisnis. Aturan mengenai tata cara pendirian perusahaan, aturan mengenai aturan bisnis di lokasi tertentu, aturan mengenai tarif, pajak, dan retribusi yang dibebankan kepada pelaku bisnis dan lain sebagainya adalah sebuah contoh regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah. Kemudian regulator perlu dipahami oleh setiap organisasi yang akan melakukan kegiatan perdagangan, karena secara tidak langsung aturan yang diterapkan oleh regulator akan mempengaruhi kegiatan bisnis yang dijalankan. Pengaruh aturan yang dijalankan tentu akan mempengaruhi perencanaan bisnis dari perusahaan tersebut. Kemudian poin kedua, pemerintah atau government. Pemerintah adalah pihak
atas yang melegitimasi politik tertentu di suatu negara diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam pembangunan di segala bidang. Berdasarkan pengertian ini, maka pemerintah dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan proaktif, mulai dari memberi kebijakan, menetapkan peraturan pemerintah, hingga upaya-upaya antisipasi dan penyelesaian atas berbagai masalah yang ada di masyarakat menuju masyarakat yang lebih baik di segala bidang, baik material dan maupun spiritual. Sebuah perusahaan juga perlu memahami pemerintah, karena perusahaan perlu memahami setiap kebijakan yang diambil pemerintah, dampak terhadap kegiatan bisnis, peluang apa yang akan diambil, dan misalnya kebijakan pemerintah yang diambil oleh pemerintah dalam berbagai hal, misalnya kebijakan tarif listrik yang naik turun, bahan bakar minyak yang naik, maka perusahaan akan merasakan dampak persaingan untuk memperoleh konsumen. Kemudian perusahaan biaya yang akan membuat produksi akan menjadi lebih tinggi, kemudian daya beli konsumen yang menurun dan lain sebagainya. Kemudian poin masyarakat umum. Masyarakat umum adalah keseluruhan pihak yang tidak termasuk ke dalam lingkungan yang disebutkan di atas. Masyarakat dibagi dua. Pertama, masyarakat umum yang menjadi pihak terkait langsung dengan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Kedua adalah masyarakat umum yang tidak terikat dan terkait dengan kegiatan perusahaan. Untuk masyarakat yang kedua ini, perusahaan tidak terlalu terpengaruh atas apa yang dilakukan masyarakat. Akan tetapi, kelompok masyarakat ini dapat menjadi peluang dan sekaligus tantangan jika situasi di masa yang akan datang berubah. Bisa jadi kelompok masyarakat ini akan menjadi kelompok yang dijadikan sasaran untuk perluasan pasar dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Dian Ratnasari dengan NIM 2003101131. Saya di sini akan meneruskan penjelasan dari Irsyad terkait jenis-jenis dari lingkungan makro, yaitu tentang lingkungan internasional. Dalam lingkungan internasional dapat berupa 1. Peraturan internasional atau international law. Menurut J.K. Streck, international law merupakan sekumpulan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari asas-asas dalam peraturan tingkah laku di mana negara-negara itu sendiri merasa terkait dan menghormatinya. 2. Pasar lingkungan internasional atau international financial market merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang subjeknya adalah antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli atau bisa disebut over the counter. 3. Kesepakatan antar negara. Kesepakatan antar negara dalam suatu kegiatan tertentu seperti ASEAN, WTO, G7, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, saya akan membahas lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Lingkungan internasional adalah lingkungan yang lebih luas dari sebuah negara, yang pada praktiknya akan mempengaruhi kegiatan perusahaan, terutama jika perusahaan melakukan kegiatan bisnis internasional, yaitu transaksi bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Ada berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional, di antaranya adalah yang pertama, kegiatan ekspor-impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa ke negara lain. Contohnya, adanya pengiriman tenaga kerja Indonesia ke negara lain, dan barang-barang kerajinan rotan dari perusahaan di negara kita yang diekspor ke negara Eropa. Dan impor adalah kegiatan mendatangkan
atau membeli barang dari luar negeri. Contohnya seperti mobil bermerek yang didatangkan dari luar negeri. Yang kedua, lisensi. Lisensi merupakan sebuah kesepakatan atau perjanjian di mana sebuah perusahaan memperbolehkan perusahaan lain untuk menggunakan merek, teknologi, hak paten, atau aset lainnya. Sebagai kompensasinya, perusahaan menggunakan hak perusahaan lain biasanya diharuskan membayar hak lisensinya berupa jumlah uang tertentu sebagaimana kesepakatan bersama. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah, NIM 2003101093. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Ketiga, partner strategi atau International Strategy Alliance, yaitu bentuk kerjasama antara perusahaan secara internasional untuk dapat melakukan kegiatan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu bentuk dari partner strategi adalah joint venture. Keempat, investasi langsung atau direct investment, bentuk kegiatan bisnis internasional di mana sebuah perusahaan membeli sebagian atau keseluruhan aset atau melakukan investasi sebuah perusahaan di suatu negara tertentu. Faktor-faktor terkait dalam bisnis internasional. Yang pertama, kontrol dalam perdagangan internasional. Ada dua jenis kontrol perdagangan internasional yang biasanya dilakukan sebuah negara, yaitu kuota dan tarif. Kuota merupakan jumlah barang yang dijual belikan secara internasional apakah ekspor maupun impor. Tarif merupakan pembebanan pajak kepada setiap barang yang diekspor maupun diimpor. Kedua, komunitas ekonomi internasional atau ekonomi community. Kelompok yang terdiri dari berbagai negara yang bersepakat untuk mengurangi kendala dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, perbedaan budaya antar negara. Cultural differ across nation. Nilai norma yang dianut oleh organisasi membantu para anggotanya untuk memahami bagaimana sebenarnya sebuah organisasi bisnis dikaitkan dengan lingkungan sekitarnya. Wabarakatuh. Di sini saya Dwi Ardianti Dining Room dengan NIM 2003101112 akan menjelaskan tentang budaya organisasi dan kegiatan bisnis, tentang bagaimana pentingnya budaya bagi organisasi bisnis. Sebagaimana diterangkan di muka, budaya organisasi pada dasarnya merupakan nilai dan norma yang diatur dan dijalankan pada sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut dijalankan. Budaya organisasi ini penting sekali untuk dipahami karena menurut banyak pengalaman, budaya organisasi ini tidak hanya berbicara mengenai kegiatan sehari-hari yang dijalankan oleh sebuah organisasi, melainkan juga kinerja untuk meraih kesuksesan. Budaya organisasi akan berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain dan akan berbeda pula pada satu bidang dengan bidang yang lain dalam suatu perusahaan. Nah, budaya organisasi ini akan menentukan bagaimana tujuan dapat diraih dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu tentang faktor penentu terbentuknya budaya organisasi. Berdasarkan catatan teoritis dan empiris, budaya organisasi merupakan nilai dan keyakinan yang dipegang oleh suatu organisasi atau perusahaan dari sejak tumbuh, berkembang, hingga sukses, bahkan termasuk pengalaman kegagalan itu akan membentuk suatu budaya organisasi. Menurut Mondi dan Noe pada 1990, suatu budaya perusahaan berakar pada penilaian pemimpin tentang apa yang mereka lakukan pada kegiatan sehari-hari. Nah, selain faktor pemimpin, faktor-faktor penentu lain yaitu diantara lain satu, komunikasi. Komunikasi yang efektif antara pemimpin dengan karyawan yang lain seperti penyampaian misi dan tujuan suatu perusahaan atau tentang aturan perusahaan dan lain-lain akan membentuk budaya organisasi. Yang kedua yaitu motivasi. Upaya manajemen atau pemimpin perusahaan dalam memotivasi karyawan seperti memberikan fee tambahan atau bagaimana manajemen atau pemimpin itu menghargai prestasi yang diraih oleh karyawan.
yaitu karakteristik organisasi. Nah, karakteristik organisasi ini tentang ukuran dan kompleksitas organisasi akan menentukan tingkat organisasi dalam hubungan personal. Contohnya seperti pengambilan keputusan dan tanggung jawab dan komunikasi yang lain. Keempat yaitu proses-proses administrasi. Proses-proses administrasi ini seperti pemberian penghargaan pada karyawan berprestasi, toleransi terhadap konflik, dan kerja kelompok pada suatu perusahaan. Untuk yang kelima yaitu struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini berkaitan tentang kaku atau fleksibelnya suatu organisasi atau mungkin terjadinya sentralisasi atau formalitas yang tinggi maupun rendah pada suatu perusahaan. Untuk yang keenam yaitu gaya manajemen. Gaya manajemen ini berkaitan dengan kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin ini melakukan proses perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian kegiatan. Untuk faktor gaya manajemen ini akan juga berpengaruh pada faktor-faktor yang lain seperti struktur organisasi dan komunikasi dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya di sini Alinha Yuswin Inayah dengan NIM 20031011125 akan melanjutkan presentasi dengan subjudul Manajemen bagi Budaya Organisasi. Di PPT disebutkan bahwa ada 3 poin. Poin yang pertama adalah pada dasarnya organisasi ini jelas kepentingannya. Namun, jika diidentifikasi lebih dalam, itu cenderung tak berwujud. Apa maksud dari jelas kepentingannya tersebut? Menurut saya, maksud itu adalah seperti kegiatan manajemen itu harus erat hubungannya dengan dalam organisasi, terutama seorang manajer. Seorang manajer harus mampu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar seperti perkembangan iptek, perkembangan budaya, globalisasi di sekitar, dan harus mempertimbangkan keadaan lingkungan sekitar. Sedangkan untuk cenderung tak berwujud sendiri, maksudnya adalah budaya organisasi dari tahun ke tahun itu selalu berubah dan selalu akan lebih pesat perkembangannya, sehingga seorang manajer itu harus dapat memprediksikan apa yang akan terjadi di tahun berikutnya. Tapi tentu saja itu akan sangat sulit, tapi harus ada planning untuk kedepannya agar seorang manajer dapat meningkatkan kreativitasnya itu. Poin yang kedua yaitu tidak setiap budaya organisasi itu harus dipertahankan, namun ada kalanya budaya organisasi itu harus diubah karena pengertian budaya sendiri itu adalah suatu cara hidup yang berkembang, yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, dengan norma yang berjalan atau kondisi yang dari peradaban modern yang masih dalam batas norma. Karena budaya organisasi dari tahun ke tahun itu selalu meningkat dan juga selalu berkembang. Seperti adanya perkembangan iptek ini, justru budaya organisasi ini akan terus berkembang dari tahun ke tahun. Contoh dari budaya organisasi yang harus dipertahankan itu seperti sikap keramah tamahan dari masyarakat Indonesia ini itu sangat harus dipertahankan. Sedangkan budaya organisasi yang perlu diubah itu seperti cara kerja dari perusahaan itu akan lebih cepat berkembang dengan perkembangan iptek ini. Tentunya jika perusahaan tersebut tidak mengikuti perkembangan iptek ini, perusahaan tersebut akan kalah dengan perusahaan-perusahaan lain dan akan peningkatannya akan lambat dari perusahaan-perusahaan lain. Poin yang ketiga yaitu kemampuan para manajer untuk memahami skenario budaya dan lingkungan tersebut. Akan berinteraksi itu sangatlah dibutuhkan dalam kegiatan manajemen tersebut. Maksud dari perusahaan akan interaksi sangatlah dibutuhkan, seperti interaksi dalam perusahaan itu juga sangatlah penting. Tentunya bukan seorang manajer saja yang harus memiliki skill interaksi yang cukup antar organisasi maupun antar perusahaan yang diajak kerjasama tersebut. Karena setiap usaha yang dijalankan tentunya membutuhkan interaksi yang cukup mendalam
cukup menguasai dunia kerja ini antar organisasi tersebut maupun antar usaha yang dijalankan. Contoh dari poin ketiga, seperti kadangkala para manajer itu merekrut pekerja orang asing atau orang luar untuk mempengaruhi budaya organisasi di perusahaan tersebut agar cara kerja karyawan-karyawan dalam perusahaan tentunya lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam video tersebut, apabila ada salah kata dalam video tersebut, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.